Kami kerjasama dengan Ruang Guru dan aplikasi lain, saya lupa, mohon maaf. Jadi kami memberikan akses khusus, dan itu bisa dibeli oleh seluruh masyarakat Indonesia yang menggunakan Telkomsel untuk bisa mengakses layanan Ruang Guru. Itu terjadi pada saat bulan Maret, April, dan kami sudah berlakukan sampai dengan sekarang. Nah, di luar itu apa? Di luar itu kami juga memberikan paket khusus sebenarnya, paket data khusus kepada dua bidang usaha, bukan usaha, dua bidang yang kami rasa sangat esensial saat ini. Yang pertama adalah dinas kesehatan, yang kedua adalah dunia pendidikan. Di dunia kesehatan apa? Jadi kami memberikan paket data khusus atau istilahnya kuota ya Pak ya, dengan harga khusus kepada tenaga medis sebagai bantuan atau support kami kepada mereka. Karena kami tahu bahwa tenaga medis ini kerjanya luar biasa, dedikasi luar biasa, mereka tidak bisa dengan mudah keluar masuk atau pulang ke rumah dan sebagainya. Jadi pasti ada juga faktor humanis yang kami kedepankan di sini. Kami berikan bantuan paket khusus kepada mereka. Dan ini khusus hanya kepada mereka. Yang kedua adalah kepada dunia pendidikan. Kami juga mengetahui bahwa kesulitannya bagaimana tenaga pendidik atau pendidik ini merubah dari sistem yang tadinya standar temu muka dan segala macam, tiba-tiba harus berubah menjadi online dalam waktu singkat, itu pasti tidak akan mudah. Banyak kendalanya, Pak. Contoh, anak saya juga, sekolahnya juga online, Pak. Kebetulan dia menggunakan Google Classroom. Jadi, banyak, saya juga berpikir, wah, ini guru-gurunya juga pasti akan berkorban paket data dan sebagainya. Oleh karena itu, kami Telkomsel juga memberikan paket khusus sebenarnya, Pak. Ada namanya kami bilang paket society sebenarnya. Dan memang ini kami berikan khusus saja kepada tenaga pendidik, baik itu di SD, SMP, SMA, sampai di lingkungan kampus juga. Hanya kepada tenaga pendidik. Kenapa? Karena ini pertimbangannya adalah, kami rasa tenaga pendidik adalah mereka yang lebih banyak memerlukan waktu dan tenaga, kemudian juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk memberikan layanan pendidikan terbaik saat ini, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Jadi makanya kami berikan tersebut. Secara kuota bisa dibilang gini Pak, perbandingan harganya separuh harga yang ada, kuotanya 2 kali lipat. Lalu masih online Pak Ari? Hadir. Silakan Pak Ari ya, ini Pak Ari ini. Mohon izin Pak Rektor, Pak Adib. Ini menarik sebenarnya Pak diskusinya Pak, karena jika dilihat dari kondisi existing saat ini, sebenarnya kami pun juga terdampak. Jadi memang kalau dibilang tadi ada bilangnya bahwa kami dapat durian runtuh, sebenarnya nggak juga Pak. Karena buat kami pun kesulitan itu juga ada. Sebagai contoh Pak, kami sudah melakukan WFH dari tanggal 20 Maret. Artinya senasional kami sudah tidak ada masuk kantor. Hanya teman-teman yang bekerja di jaringan yang mereka bertugas yang harus standby. Gitu. Jadi kesulitan itu juga ada Pak. Nah, tapi kami semangatnya adalah terus bergerak maju. Jangan sampai kami sebagai penyedia komunikasi nomor 1 Indonesia, kesannya kok jadi kayak nerimo dengan kondisi yang ada. Makanya kami juga berusaha bagaimana kami bisa membantu. Sebenarnya kalau dibilang ini durian, bukan juga, tapi bagaimana ini kita bisa membuat, membantu kondisi yang ada. Perkantoran secara bisnis, kebetulan saya di divisi enterprise Pak, jadi kami juga kerjasama B2B juga. Jadi perkantoran mereka sudah menerapkan hal yang sama dengan kami. Tapi ada beberapa sektor yang kami rasa perlu bantuan, salah satu sektor pendidikan. Nah kebetulan memang dalam hal ini, karena masih, waktu itu kan bulan Maret ya, berarti masih pertengahan pembelajaran kalau semester ganjil, sudah genap katanya. Nah ini menyebabkan kami harus berpikir banyak. Akhirnya ada beberapa hal yang kami lakukan dalam hal ini sebagai dukungan kami ke dunia pendidikan. Mungkin yang pertama adalah kami karena kami di jasa komunikasi, maka yang kami lakukan adalah akses yang kami berikan keuntungannya. Pertama adalah kami kerjasama dengan Ruang Guru dan aplikasi lain, saya lupa, mohon maaf. Jadi kami memberikan akses khusus, dan itu bisa dibeli oleh seluruh masyarakat
Indonesia yang menggunakan Telkomsel untuk bisa mengakses layanan ruang guru. Itu terjadi pada saat bulan Maret, April, dan kami sudah berlakukan sampai dengan sekarang. Nah, di luar itu apa? Di luar itu kami juga memberikan paket khusus sebenarnya, paket data khusus kepada dua bidang usaha, bukan usaha, dua bidang yang kami rasa sangat esensial saat ini. Yang pertama adalah dinas kesehatan, yang kedua adalah dunia pendidikan. Di dunia kesehatan apa? Jadi kami memberikan paket data khusus atau istilahnya kuota ya Pak ya, dengan harga khusus kepada tenaga medis sebagai bantuan atau support kami kepada mereka. Karena kami tahu bahwa tenaga medis ini kerjanya luar biasa, dedikasi luar biasa, mereka tidak bisa dengan mudah keluar masuk atau pulang ke rumah dan sebagainya. Jadi pasti ada juga faktor humanis yang kami kedepankan di sini. Kami berikan bantuan paket khusus kepada mereka. Dan ini khusus hanya kepada mereka. Yang kedua adalah kepada dunia pendidikan. Kami juga mengetahui bahwa kesulitannya bagaimana tenaga pendidik atau pendidik ini merubah dari sistem yang tadinya standar temu muka segala macam, tiba-tiba harus berubah menjadi online dalam waktu singkat, itu pasti tidak akan mudah. Banyak kendalanya, Pak. Contoh, anak saya juga, sekolahnya juga online, Pak. Kebetulan dia menggunakan Google Classroom. Jadi, saya juga berpikir, wah ini guru-gurunya juga pasti akan berkorban paket data dan sebagainya. Oleh karena itu, kami Telkomsel juga memberikan paket khusus sebenarnya, Pak. Ada namanya kami bilang paket society sebenarnya. Dan memang ini kami berikan khusus saja kepada tenaga pendidik, baik itu di SD, SMP, SMA, sampai di lingkungan kampus juga. Hanya kepada tenaga pendidik. Kenapa? Karena ini pertimbangannya adalah, kami rasa tenaga pendidik adalah mereka yang lebih banyak memerlukan waktu dan tenaga, kemudian juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik saat ini, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Jadi makanya kami berikan paket tersebut. Secara kuota bisa dibilang gini Pak, perbandingan harganya separuh harga yang ada, kuotanya 2 kali lipat, kurang lebih seperti itu. Saya nggak bisa sampaikan detailnya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Kenapa? Karena ini hanya dua bidang ini aja yang kami berikan, kesehatan dan pendidikan, di luar itu tidak ada. Nah, pertanyaannya adalah, tadi juga ada pertanyaan, kalau dengan mahasiswa atau dengan siswa seperti apa? Sebenarnya konsepnya sama. Kami tidak bisa memberikan gratis. Karena memberikan gratis itu sangat-sangat pertanggungjawabannya juga berat di sisi kami sebagai perusahaan, kemudian terutama kepada stakeholders. Biar bagaimanapun kami juga masih under Telkom, jadi perlu ada otorisasi dan itu sifatnya akan lebih lama. Tapi kalau kami memberikan sifatnya bantuan, maksudnya kayak diskon gitu Pak ya, dengan harga yang mungkin bisa dibilang di bawah harga normal, itu akan lebih mudah, apalagi justifikasi kondisi saat ini. Dan itu sudah kami berlakukan. Contoh, misalkan untuk kampus kami berikan sebenarnya paket data khusus dengan harapan adalah jika memang ada kampus yang memiliki dana untuk membantu mahasiswanya, artinya mahasiswa tidak perlu membeli paket data, itu bisa disupport kampus, itu bisa saja. Tapi ini pilihan, sekali lagi pilihan. Jadi Pak Rektor menyampaikannya luar biasa, bahwa ada yang Rp10 dapat 30 giga untuk progres, itu betul Pak. Dan kami pun juga memperjuangkan itu kembali, kenal kami, bahwa ini diperpanjang, karena impact-nya sangat bagus sebenarnya. Tapi balik lagi, kami masih dalam on hold Pak. Mohon tunggu kabar terbaik dari kami Pak Rektor. Mudah-mudahan Pak, kami juga berkata terbaik. Nah, itu di dunia kampus Pak. Jadi ada paket data khusus yang bisa kami berikan dengan harga yang sebenarnya memang baik lagi sebenarnya disesuaikan dengan kemampuan dananya seperti apa. Kami fleksibel sebenarnya. Tidak harus semuanya diberikan atau bagaimana. Balik lagi ini ada peran kampus atau sekolah dalam menentukan bagaimana bantuan ini disalurkan. Tidak serta-merta ini terserah pada kami. Kami di sini Telkomsel hanya memberikan fasilitasi, dan kami memberikan beberapa opsi pilihan sebenarnya. Jadi bukan kami yang berwenang, kami hanya menunggu orderan ibaratnya seperti itu. Tetap kebijakan, keputusan, dan ke-planningnya itu semua ada dari kampus dan sekolah. Nah, bagaimana dengan sekolah? Sekolah juga kami ada paket-paket juga sebenarnya. Artinya, jika tadi Pak Kadi sudah memberikan otorisasi, misalkan boleh dana bos dipergunakan. Nah, itu kami sudah ada pilihan-pilihannya sebenarnya, tetapi memang
kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah itu. Jika sekolah hanya membutuhkan, kami tidak perlu banyak, tidak perlu apa, silakan. Kami mau hanya untuk ke guru saja, silakan, tidak masalah. Artinya kami akan mencoba memfasilitasi disesuaikan dengan permintaan yang ada. Nah, ini isu-isu yang lumayan menarik. Nah, terakhir mungkin masalah yang paling seru nih kayaknya nih, masalah jaringan. Ini selalu tidak pernah habis isu ini. Dan memang betul Pak, isu ini yang tidak pernah habis kami. Terlalu banyak hal yang harus kami perhatikan dan banyak juga lokasi yang harus kami bangun. Jadi memang jujur aja dalam hal ini kami ada keteteran. Keteterannya adalah kami tidak menyangka bahwa planning itu dalam membangun jaringan ternyata terbentur oleh COVID ini juga. Di saat sekarang banyak yang siswa dirumahkan dan sebagainya, karena kami berpikir adalah mungkin dengan yang kondisi sekarang cukup, ternyata sekarang tidak cukup. Jadi terkait dengan perluasan Pak Kadis, mohon izin kami juga sedang dalam planning. Mungkin tidak bisa dalam segera karena ini menyangkut banyak hal, tapi intinya adalah semangatnya adalah kami terus bergerak maju. Jadi kita akan memerhatikan bagaimana kondisi terdepan. Apakah kondisi ini akan berjalan seperti ini, ataukah segera berakhir? Pada intinya adalah semua masukan yang ada kami tampung. Semua komplain yang ada kami tampung. Lokasi-lokasi manapun kami tampung. Termasuk tadi ada saya di chat, ada di SMA 3 di Kota Padang. Nah itu pun juga kami tampung. Kami tidak bisa segera menyelesaikan, tapi bertahap, insya Allah mudah-mudahan bisa kami rencanakan dalam waktu dekat. Mungkin demikian Pak dari Telkomsel. Mari kita bisikan Pak Adi, satu lagi. Apanya Pak?